Oke, balik lagi di Gift Story Channel dan seperti yang gue bilang tadi, tamunya spesial karena dia seorang ibu, seorang lulusan psikologi juga dan public figure juga. Ini kenapa terbang-terbang ya? Enak sekali anginnya, Masya Allah, anginnya. Alhamdulillah. Kita lagi di mana sih namanya? Restoran namanya Pera Osteria. Ya udah itulah Pera namanya. Osteria. Nanti ada di sini nih. Oke, kali ini kita pengen ngebahas dengan Mbak Shilomita. Apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Kita akan ngebahas tentang orang ibu dan gimana sih ngelola waktunya. Jadi berbagi pengalaman, berbagi cerita buat mereka-mereka yang agak-agak kewalahan, tanda kutip kewalahan mungkin kurang tepat gitu. Apa silakan. Makasih, Thank you. Mas. Ini makanannya juga udah datang. Biar kita sambil ngobrol-ngobrol santai, kita langsung nanya ke Mbak Mita. Gimana Mbak Mita? Ini dari sisi apa? Sisi pribadi pastinya, biar teman-teman maksudnya- ataupun dari ibu-ibu, dari teman-teman semua yang baru menikah dan termasuk orang yang pengen kayak Mbak Mita gitu. Gimana ngelola waktunya? Oke, kalau kita kan sebagai manusia nih perempuan, kita sebagai yang udah menikah sebagai istri, yang udah punya anak menjadi sebagai ibu. Di sisi lain kita tetap menjadi seorang anak dari orang tua kita. Kita adalah sahabat dari sahabat-sahabat kita, dan kita adalah bagian dari sebuah kelompok pekerjaan apapun itu. Gitu. Semua pekerjaan pasti ada timnya lah gitu, kecuali ya mungkin yang di rumah melakukan apa, masak atau apa mungkin bisa sendiri, tapi enggak sih, biasa rata-rata pasti ada kelompok kayak gini aja. Podcast misalnya ada bikin sendiri tapi pasti ada bintang tamunya, jadi kita harus bisa menjadi yang terbaik di semua sisi itu. Nah, tapi kita juga adalah seorang manusia yang butuh selalu menata emosinya, psikologisnya semua dengan baik gitu. Jadi kalau aku mungkin kalau secara keluarga ada yang bilang nih, bercandanya sih, quote-nya adalah happy wife happy life. Jadi wife-nya harus happy. Oh iya. Kalau mau keluarganya happy. Happy mom juga dong. Happy mom juga ya. Happy mom, happy family. Amin ya robbal alamin. Happy friends. Tapi gini, maksudnya gimana kita mau spread kasih sayang atau spread positive vibes atau kebahagiaan kalau kitanya nggak bahagia. Jadi menurut aku deh, number one, kita menata diri kita dulu, membuat diri kita bahagia. Nah, membuat diri kita bahagia itu, orang sering salah merasa bahwa pasangan gue nggak bikin gue bahagia, anak gue ribet nggak bikin gue bahagia. Eksternalnya ya yang eksternal, disalahkan ataupun diharapkan. Betul. Ekspektasinya Ekspektasinya dan kayak membiarkan diri kita dikontrol oleh sesuatu yang dari luar gitu untuk kita bahagia. Padahal aku meyakini dan aku udah menjalankan, bahagia itu bisa kita pilih mau bahagia atau nggak bahagia. Nah, itu gimana, Mam? Perasakan itu. Nah, itu gimana cara Cara number one-nya adalah dari seorang Shilomita, versi seorang Shilomita. Versi aku adalah bersyukur. Dalam Aku keadaan mudah apapun. bersyukur. Alhamdulillah Allah kasih sense of feeling di aku, gampang bersyukur, nggak gampang komplain. Jadi gini, nggak mungkin apa yang kita mau dalam kehidupan ini semua kita dapat tuh, kayaknya hampir nggak mungkin. Kita bukan Tuhan, kita bukan Allah, kita nggak sempurna. Jadi pasti ada yang kita nggak dapat. Nah, tapi kita jangan terlalu fokus atau mementingkannya yang nggak dapat terus. Kita fokusin yang kita dapat, yang kita punya. Jadi dengan itu kita bersyukur, gitu loh. Jadi pasti kita kecewa, pasti kita. Di Pera emang luar biasa ya suasananya, jadi enak banget. Ada emasnya juga. Seneng banget loh saya menemukan tempat ini. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, nanti tinggal itu aja di sini. Promosi. Ini dikesinin aja biar kelihatan enak. Kita sharing rasa enak kepada penonton, pemirsa. Oke, buat diketengahin aja deh itu. Tengahin aja nih. Ini apa namanya, Mas? Bread. Oke, is it garlic bread? Ya, garlic bread ya, buat yang teman-teman kalau mau ke Pera bisa dinikmatin. Dan profil kita juga, dan nanti kita ini tapi berasa ini ya, duduknya berasa di sekolah gitu ya. Kenapa? Gini, ada meja belajar. Kayak saya zaman SMP. Gitu. Makasih. Itu nyaman karena lihat ya di belakangnya hijau-hijau, terus kita di outdoornya nih kebetulan. Kita rasa kayak di tengah kebun atau sawah. Iya, di tengah kota, di tengah kota Jakarta Bali. Yang ini masuk selatan ya, masuk selatan ya. Masuk selatan.
kan. Bali vibes banget. Ini kalau dikasih lihat ada kotak-kotak hitam putih tuh kayak Nanti kita ambil bahan-bahan Bali shotnya. banget, ketarik kecak tuh. Kita lanjut lagi nih. Tadi gimana? Berarti happy dari bersyukur. Jadi number one adalah bersyukur. Nah, Oke. bersyukur tuh artinya itu. Jadi mensyukuri. Bohong banget kalau kita bilang bahwa oh nggak pernah kecewa, nggak pernah sedih, nggak pernah kehilangan gitu, nggak mungkin. Itu dalam hidup, apalagi saya udah Iya. lumayan umurnya. datang dan pergi pasti ada. Pasti ada ya kan Dek, kamu pengalaman banyak kan. Banget. Jadi, nah itu maksud aku. Tapi kalau fokusnya di situ terus, emang rasa yang muncul ya sedih terus. Kayak kamu udah nonton film Inside Out belum? Udah dong. Kartun. Nah, Udah. itu kan Kan mereka banyak. tuh rebutan tuh, pengen ngasih rasa ke si anaknya, siapa namanya itu? Iya. Itu Saya ada rebutan. rasa cemas juga ada. Nah, coba kalau yang menang Ada itu lagi. terus si Joy selalu kalah, kan kasihan tuh anak, rasanya sedih, marah, kecewa, panik itu terus kan. Senewan. Nah, kalau kita kasih kesempatan si Joy masuk, itu pilihan. Jadi begitu kita mau ngelihat kayak itu, namanya tuh bilangnya step to the left gitu. Oke, di sini lagi hell gitu, di sini step to the left, di sini tetap masih biru muda gitu, nggak warna api, di sini tuh biru muda. Lo dalam hitungan detik atau menit memutuskan bahwa kita mau step to the left. Oke, itu masih ada, pengalaman itu nggak hilang, gue lagi ngadepin, tapi di sini tuh ada yang indah untuk kita hargain gitu, untuk kita nikmatin. Nah, jadi usahakan kita bisa menikmati. Jadi misalnya nih, anakku kan 5, banyak banget deh yang komen, wah gimana tuh lo di rumah tiap hari, gimana tuh lo ngurusinnya gitu kan. Iya. Aku bilang, lo nggak stres, lo nggak pusing ini itu, gue aja anak segini aja gue gini gitu. So, aku bilang itu pilihan banget, lo mau ngelihat itu sebagai sesuatu yang bikin lo stres atau ada membuat lo bahagia gitu. Buat aku 5 anak itu, apapun kelakuannya, apapun tingkah laku yang keluar atau karakter mereka itu, semuanya kenikmatan buat aku. Terus kayak pertunjukan gitu buat aku. Setiap mereka ngapain aja, bukan nggak capek. Waktu bayi lah capek tuh deh, ngetein. Dan aku kan lumayan yang ada bedanya 2 tahun 2 tahun. Netein sambil mesti masukin anak pertama masuk sekolah kecil, sekolah TK. Dia dia lagi nggak mau apa segala macam. Jadi dalam keadaan aku kurang tidur, netein tiap malam bangun, aku pagi-pagi mesti nganterin dia supaya nggak nangis, aku temenin sampai apa. Itu kan emosional kita di challenge tuh. Aku rasain, tapi tetap aku selalu ada sisi happy banget lihat dia Iya. masuk sekolah, ketemu baru kenalan sama temennya. Lucu banget sih kelakuannya dia pas ngeliat temennya, dia bingung atau dia awkward atau apa tuh. Buat aku tuh selalu ada sisi menyenangkan, hiburan gitu, yang selalu mengademkan perasaan yang mungkin lagi tegang atau apa gitu loh Dek. Dari umur TK sampai sekarang yang paling gede udah 23 tahun. Fatah ya. Gimana si Fatah, gimana dia akhirnya mendapat pekerjaan, gimana dia hubungannya sama teman-teman kerjanya, gimana dia selalu masih berhubungan sama teman-teman sekolahnya. Itu semua bisa buat aku bahagia. Aku juga itu berkah sih, alhamdulillah Iya. gitu. Tadi Bahwa pagi. itu bisa bahagia gitu loh. Bener. Tadi Tadi pagi pagi nonton kajiannya Ustadz Hanan, dan dia bilang Iya, ada yang bagus nanya, tuh. dia bilang jadi ada bapak-bapak ini udah anaknya 7 dan ekonominya sangat-sangat sulit. Dia bilang Iya. kalau ada yang ngeluh punya anak 1 2 3 dibanding saya, coba jangan di depan Ngobrol saya sama deh. saya. Iya, dia bilang gitu. Karena saya udah ngadepin 7, dia bilang gitu. Jadi Benar. kadang-kadang kita yang paling susah gitu ya. Tapi sebenarnya enggak gitu ya. Enggak. Tiap orang bahagia, dia malah bahagia, dan dia bilang nanya resepnya gimana gitu, karena menurut Ustadz Hanan, dia bilang rezeki itu kan, anak itu rezeki loh, True. banyak banget Walaupun itu yang kan orang- aku aja pengen punya anak kan belum kesampaian, berarti kayak Iya, gitu. Tapi didoakan terus. makanya kita lupa kadang-kadang apa yang udah diberikan Tuhan sama kita, bentuknya tuh nggak harus dengan zaman Hadiah, sekarang. apa, Ya jadi dia bilang pilihan. pilihan, iya. Jadi banyak yang nyata di luar sana kita merasa paling berat sendiri, nyata banyak banget di luar sana yang berat. Oh, banyak banget deh. Itu sebenarnya itu salah satu line yang aku suka kasih ke anakku, bahwa mungkin dia kecewa dia nggak dapet apa yang dia mau. Misalnya aku juga belum bisa kasih apa yang dia mau. Mungkin contoh bapak tadi 7 orang menyebut kata-kata ekonomi, aku pasti ngerasain lah nggak gampang. Makin anak besar, kebutuhan makin banyak. Belum lagi gaya Keadaan hidup dunia ya, dan ekonomi gaya dan hidupnya semua. mereka juga kan. Gaya hidup gimana aku menekankan ke benar-benar. mereka, penting atau nggak penting, gaya hidup seperti apa yang Nah itu gimana tuh? masih Islami. Mami. Nah, Mami alhamdulillah gimana? ada agama cara menunjuk itu, mengajarkan itu. edukasi mereka biar kita sesuai dengan ini nih. Nah ini Kemampuan. banyak kemampuan Iya. kemampuan dan kebutuhan.
bukan Ya, keinginan betul. ya. Kadang-kadang Ya, bisa betul. sambil minum ya, kita juga, kamu mau minum juga, Iya, aku kita juga. cobain. Karena kadang-kadang kita ngelihat orang tuh keinginan kita yang lebih kuat daripada kemampuan atau kebutuhan kita. Padahal kan nomor satu, kalau dari yang aku belajar, sebenarnya kebutuhan dulu sih, buat untuk makan, untuk sekolah, seorang anak. Kalau sebagai kayak laki-laki kayak aku nih, ataupun perempuan kayak Mbak Mita, sebenarnya kebutuhan perempuan apa aja, kebutuhan untuk laki apa aja, dan kebutuhan untuk kesehatan itu mesti dilakukan. Tapi kadang kita suka itu sih, suka yang dipakai egonya. Aku pengen beli jersey baru, padahal jersey masih ada gitu. Ataupun mau beli sneakers baru, itu banyak banget tuh teman-teman aku. Itu kan godaan hidup. Gimana seorang Sheila Mita sebagai pribadi, diri sendiri di keluarga dan anak aplikasikannya. Oke. Itu aku memikirkan dengan seksama deh. Maksudnya gini, kebetulan alhamdulillah dari kecil nggak terbiasa sama ikutin tren. Nggak dibiasain sama orang tua. Orang tua aku dulu juga anaknya soalnya banyak, 6. 3 sambung sama 3 aku dari mama. Terasa, dan mereka juga nggak gampang kayaknya secara ekonomi ngebesarin kita 6 anak. Jadi aku nggak dibiasakan, ada tren merek ini, baju sepatu anak-anak semua dapat gitu. Jadi, dan mungkin ya alhamdulillahnya konsep diri aku cukup positif, harga diri aku juga cukup di sini, self esteem gitu, untuk percaya bahwa diri aku cukup berharga tanpa barang-barang itu. Penting ya? Jadi Benar-benar. itu tugas aku sebagai ibu, membuat anak-anakmu confident Setuju sih. enough. Tugas kita nih sebagai ibu bahwa diri mereka sendiri tuh udah berharga. Jadi mereka tuh udah bisa tersenyum dan happy dan confident bertemu teman-temannya. Kan umur-umur sekolah kan pasti sosialisasi penting, buat mereka penting banget gitu, tanpa barang-barang. Nah, barang-barang itu menjadi bonus Dan gitu. ini juga penting. Makanan. Ini juga Yes. penting. Ini juga penting untuk Yes. Ya, kelihatannya mantap sekali. Oke, travel. Oh iya, saya suka banget travel. ya, nanti abis ini kita Kita lahap ya. lahap ya. Oke, tadi kita lanjut lagi. Iya, jadi bahwa barang-barang itu adalah bonus. Kalau memang kita lagi bisa, mungkin mereka berprestasi, kadang kita jadi insentif gitu. Boleh kamu beli. Iya. Gitu. Walaupun tidak boleh kita biasakan bahwa mereka itu berprestasi untuk dapat hadiah, bukan. Iya. Alhamdulillahnya lagi, mereka seneng banget berprestasi. Akunya nggak pernah nuntut. Aku cuma bilang gini, kalau kemampuan kamu di sini, kan kita tahu nih kemampuan mereka di sini, lo dapetin di sini keterlaluan. Mendingan kita sekolahnya sekolah yang main-main aja, jangan sekolah-sekolah bagus. Gitu. Karena kamu percuma Yang sekolah high end bagus. school gitu ya. Ngapain ya sekolah yang emang kualitas bagus? Lo kalau emang lo kemampuan lo di sini, lo kayak begini sekolahnya, cara lo belajar segala macam itu nggak menghargai. Gitu. Kita cari sekolah yang main-main aja ya. Gitu. Jadi mereka no gitu kan. Yeah. Terus alhamdulillahnya lagi lingkungan sekolahnya memang selalu membuat mereka malu kalau nilainya nggak bagus gitu. Jadi untungnya pada berlomba-lomba kayak dulu aku di SMA Tarakanita, kita semua kayak gitu. Malu banget ya kalau nilai jelek karena sekelas pada berlomba-lomba belajar gitu. Alhamdulillah jadi gitu. Terus jadi mereka bagus sekolahnya, jadi mereka dapat prestasinya bagus, selalu bangga sendiri kayak Mia tadi siang, Mami Mia dapat segini. Ngomong di grup ngomong di grup langsung kita semua udah pokoknya kita pasti memuji apresiasi buat mereka ya. udah hadiah dipuji. Terus tapi aku nggak menyalahkan bahwa anak-anak ini tahu bahwa barang ini bagus, dan menurut aku kalau aku cut total, nggak, ngapain lo beli gini, aku nggak menghargai produsennya. Padahal desainer apa semua kan mereka juga berkarya, mereka juga punya potensi yang baik gitu. Maksudnya kita nggak dukung gitu. Jadi aku tuh kayak pas ngomong apapun ke anakku tuh kasih nasihat tuh aku mikir panjang dan banyak gitu dari berbagai sisi. Gue nggak bisa nih bilang ngapain lo pakai barang bagus mahal gini-gini. Maksudnya berarti aku kayak menghina barang bagus, padahal mereka juga bagus bikinnya, maksudnya mereka berjuang dengan effort banget yang bagus. How to bikin create dan sampai eksekusinya. Produksi yang bagus, bagus, gitu. Jadi quality controlnya juga ya kan. Maksudnya ya Mikirin marketingnya. itu kan fakta gitu. Iya. Itu fakta bahwa kalau banyak yang suka ya berarti memang mereka punya sesuatu yang bagus untuk ditawarkan ke kita konsumen. Cuma memang ya itu tadi yang Ade bilang, butuh atau nggak butuh? Of course nggak butuh. Sebenarnya sepatu 2 aja cukup. Iya kan, dalam brand setahun bagus kan, ya. kita kan sebenarnya cukup gitu. Cuma kan senang kalau ada yang bagus, ada yang baru. Jadi mereka tahu banget untuk dapat itu adalah sesuatu yang kayak rare moment. Semoga ada saat-saatnya kita boleh, dan aku selalu membawa Allah.
nanti Allah yang kasih izin kapan kamu boleh, pasti momennya ada rezekinya untuk kasih, ada lebih untuk beli itu. Yang penting nomor satu kita harus makan karena badan kita butuh. Nggak makan ya Itu udah. dia kebutuhannya kadang-kadang. Makan is number one. Ya rumah dengan segala macam, kita butuh listrik lah, of course. Sekarang tinggal di kota, uang sekolah, terus selebihnya tuh kalau ada kita bisa lakukan. Kita Tapi bisa itu spend bukan ya, kebutuhan. bisa Gitu. Jadi tertiar mereka mulai bukannya mengerti. sekunder juga. Ya, tertiar sebenarnya. Jadi kayak ya, sepatu sekolah ya perlu lah, nggak mungkin nyeker misalnya gitu kan. Tapi ya itu nggak perlu 10 gitu, nggak perlu ya barang bagus dulu per berapa bulan. Smartphone Nah, aja kan, smartphone juga kita smartphone nah. pakainya masih yang XR, gue juga itu nggak masalah. Tapi tetap aja kita nggak akan pakai yang zaman bahala gitu iya, kan. ngerti. Tapi gini, tadi mau minta tanggapan dari Mbak Mita juga. Tadi pagi aku nonton podcast, pagi banget, subuh-subuh tuh nonton podcast habis nonton Madrid kalah ya, sedih banget. Gimana tuh, Arsenal jago banget ya? Jago banget ya. Orang Inggris. Iya, kosong. Iya, jadi gini, aku nonton podcast dan sedihnya adalah, jadi di podcast itu dibahas di Cina orang sampai demi gaya hidup ya, demi gaya hidup nih buat teman-teman semua, terutama Gen Z ya, Gen Z, millennials pun nama Gen Alpha bisa di share ya opini Mami dan pendapat Mami sama nasihat Mami, mungkin nasihat Mbak Mita. Dia sampai menjual ginjalnya demi iPhone. Itu banyak kejadian sekarang, jadi benar-benar makanya tolong dong, mungkin Mbak Mita bisa kasih sekedar nasihat dari seorang Mita untuk teman-teman semua di luar sana. Karena kita nggak berasa loh di Jakarta aja gaya hidupnya, di teman-temanku juga udah ngerasa aku. Iya. Penting banget kayaknya. Iya. Diri kita lebih penting loh. Tanpa ini juga, maaf ya, misalnya tanpa ini gue tetap hidup gitu. Itu yang lebih penting dan lebih butuh ini sebenarnya buat makan. Iya, benar. Mungkin dan kita pasti dikasih kelebihan kok sama Allah, setiap orang apapun. Menurut aku pas pandemi kemarin tuh pelajaran terpenting sih, kayak tiba-tiba banyak banget orang tuh yang menemukan potensinya yang selama ini nggak tergali gitu. Tiba-tiba mereka bisa ini bisa itu dari rumahnya sendiri. Kayak baru menyadari, oh ternyata gue bisa ini dan itu ternyata bisa punya nilai ekonomi gitu. Atau apa-apa gitu. Jadi itu kembali ke tadi kan Dek, bahwa diri kita sendiri kita bikin cukup berharga tanpa barang-barang pendukung. Nah tapi kebutuhan diterima di sebuah lingkungan sih yang tadi yang sampai jual ginjal untuk beli iPhone. Karena mungkin kalau dia pakai merek lain, dia merasa dia tingkat ekonominya tingkat sosialnya tuh di sini. Jadi dia menilai dirinya dari barang yang dia punya atau yang dia pakai. Nah dengan aku 5 anak ini, di pergaulan mereka, di pergaulan orang tuanya, jadi aku semakin luas lah dengan 5 anak, aku semakin luas punya teman banyak. Aku ngelihat mungkin memang kadang-kadang namanya peer pressure, ada peer pressure gitu. Peer pressure atau social pressure juga ya. Kok gue nggak punya, mereka ini gitu. Sedih. Itu aku bahas terus ya sama anak-anakku, aku bahas terus. Maksudnya nanti Mia nonton ini ya, Mia lagi. Mia, Tana, semua mereka dan alhamdulillahnya udah pada berhasil sih ya, udah ada yang umur 23, ada yang umur 21 kan udah ngelewatin belasan tahun, puluhan tahun kan hidup kan dengan sekitarnya seperti apa. Alhamdulillahnya mereka tetap confident sampai sekarang nih Dek. Dan tapi gak boleh lupa selalu kita mengingatkan tujuan hidup kita apa, kita diciptakan oleh siapa yang paling penting tuh sebenarnya dalam hidup apa. Nomor satu, kita ciptaan Allah, kita selalu bersyukur apapun yang dia kasih. Sampai udara tuh kita bahas terus, apalagi habis pandemi. Bayangin pandemi, orang mau cari galon lagi, tabung gas buat nafas, tabung oksigen kayak apa, sementara every second kita dapat gratis dari Allah. Itu aja dulu bersyukur. Lo coba nggak ada udara 1 menit mate 3 menit mate. Mau dikasih mobil mewah, mau Ferrari atau whatever itu, tapi kalau emang napasnya pas-pasan gimana? Ada selesai kan? Iya kan? Nah dari situ dulu, abis itu aku selalu bilang bahwa Allah ya, kalau Muslim kita percaya ada di Lauh Mahfuz itu udah ada skenarionya. Kita udah dibikin skripnya. Shalomita lahir sampai umur segini ngapain sampai jadi apa? Aku bilang ke anak-anak, makanya kita dekatkan diri terus ke Allah, kita minta sama Allah yang terbaik untuk kita. Dengan kita berbuat sesuai kehendak Allah, insya Allah Allah kasih lebih mudah aja cita-cita kita. Cita-citanya harus baik, harus sesuai dengan kehendaknya Allah gitu. Jadi mereka kayak lebih relax bahwa kayak mereka tuh tahu bahwa ini ada yang super power yang memang udah mengatur. Terus kita kayak jadi lebih legowo, lebih berserah diri,
jadi nggak macam-macam maunya gitu, walaupun tetap kenal sama kemajuan zaman, kenal sama teknologi ini. Jadi mereka tahu gini pas mau, oh iya deh, semoga Allah kasih rezeki ya mau. Udah bisa keluar kata-kata Iya. gitu. Iya. Semoga Allah kasih rezeki, maksudnya rezeki dapat handphone Dari diri padahal sendiri ya. rezeki itu banyak, rezeki happy, rezeki sehat, rezeki Iya, punya iya. keluarga, rezeki punya sahabat, rezeki ini itu kan banyak. Tapi semoga ada rezeki yang untuk beli handphone. Itu kayak anak-anak tuh udah terbiasa kayak oke, kalau belum bisa, terus bukannya kalau belum bisa, sedih enggak, cuma kayak ya belum ya, udah deh, ya udah, Ya udah. cari kebahagiaan di tempat lain, gitu, Mungkin belum waktunya kali ya. gitu Aku sih aja. selalu Kalau berpikir barang tuh- gitu belakangan nih bahwa udah mungkin belum waktunya kali ya mau beli laptop gitu. Kemarin sempat itu juga masalah juga laptopnya gitu. Jadi Nih, Kalau anak-anak aku juga pada rusak-rusak kadang-kadang mahal banget kan dek, servis ya kan. iya, Servis yang ini aja. bagus-bagus kan mahal banget. ini aja apa Ada kebutuhan lain. podcastku aja podcast si Ade aja Geek Story aja nih yang editin teman loh. Jadi lagi nggak punya laptop, ya kenapa nggak ada teman? Mungkin teman bisa bantu. Jadi itulah. Iya. Jadi berinteraksi sama orang lain. Iya, Itu rezeki juga kan. Oh kenal, Iya. bantuin gue deh. Gue bilang, oh iya deh gue bantuin tapi nah akhirnya jadi teman kamu punya kelebihan di situ, kamu punya kelebihan bikin kontennya. bikin kontennya. Kan your soul gitu semua Allah udah bikin adik seperti ini yang bisa concern sama orang, makanya sampai bikin podcast gitu, pengen sharing, Iya. pengen apa gitu. Nah terus ada temen yang bagian ini, itu alangkah indahnya sih sebenarnya kalau kita semua manusia ini saling bekerja sama, jadi bukan cuma kayak Iya. nggak komersil mulu Mata gitu rantainya loh. selalu ketemu gitu. Ntar ketemu lagi gitu. Heeh. Mau sampai ke luar negeri kayak gitu. Menurut saya teman-temanku juga yang di luar pacaran sama temanku juga. Oh, Iya nih, iya jadi bener-bener kayak nggak nyangka gitu. Padahal dia udah keluar, udah ke Malang buahnya kemana? Udah di mana? Iya, LDR sama siapa? Nggak tahu LDR sama dia. Temen kamu. Iya, tadi pagi baru baca di grup gitu. Oh ampun, nyata dunia Ternyata nyambung. ini aja ya sebenarnya. Itu insya Allah sih kalau apa ketika kita menyadari gitu kita punya kelebihan apa dari Allah. Oh kan juga ada entah ayat, entah ayat Quran, entah hadis, manusia sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin umat manusia gitu Ya. kan. Jadi pasti kita ada, nggak mungkin kita nggak punya sesuatu yang bisa kita tawarkan untuk bermanfaat gitu tuh nggak Oke. mungkin, pasti ada. Nah kalau aku mungkin dengan aku udah punya keluarga cukup besar ini dengan 5 anak, nomor satu memang aku membesarkan mereka, buat aku gitu. Dulu aku tuh terkenal dengan orang yang kapan aja dicari, kapan aja dibutuhkan aku muncul. Nah dengan sekarang aku Iya. mau Masih ingat memohon. itu? Masih ingat. 2011. Mam di mana, Mam? Ya udah kesana ya udah. Kan aku tuh gitu banget di antara sahabat aku terkenal gitu, dan mereka mulai agak ngeluh memang pas anak aku berapa, lo kok sekarang susah banget karena ada yang sangat membutuhkan ini yang tidak berdaya kecil-kecil Iya. ini gitu. Jadi gue minta maaf banget. Nah begitu anak-anak mulai besar, mulai lagi aku bisa gitu. Tapi sebisa mungkin memang jangan sampai kita tuh kayak terpenjara sama hal bahwa apapun tuh orang senangnya dibantu hanya dengan uang atau hanya dengan barang atau Iya, gitu. iya. Jadi kita sebisa mungkin memang menawarkan kebaikan yang Allah diciptakan di dalam diri kita gitu. Kita saling kasih. Oh tadi kita kan sebenarnya Adit nanyanya tuh bagaimana aku mengatur Iya, mengelola waktu, manage waktu juga. untuk Iya. bagi-bagi kan. Nah, Iya, itu. bisa di-share. Tadi kok kita sampai sekarang. jadi kesini, yang tadi aku bilang kita sendiri harus bahagia. Nah dengan kita di situ bahagia, jadi yang penting adalah kita bikin diri kita dulu harus sehat lahir batin. Abis itu ya prioritasin gitu deh. Ini prioritas juga. Prioritas juga makan. Ini makannya prioritas juga. Oh jadi dek bikin Iya. prioritas. Nah itu nomor satu adalah diri kita sehat lahir batin. Oke. Sehat lahir batin. Catat ya. Sehat lahir batinnya ya kita yang tahu sendiri gimana caranya, apa yang kita butuhkan dipenuhi. Oke. Nomor dua, dengan udah menjadi istri dan ibu, of course suami dan anak. Iya. Suami dan anak sambil ya, bukan habis itu baru ibu, sambil ngurusin orang tua. Apa butuhnya? Kan kita mereka udah tahu lah. Iya. Ya kan mereka udah ngerti bahwa anak saya udah punya keluarga yang harus mereka urus. Kalau dengan kita menjadi ibu yang baik, istri yang baik, sebenarnya pasti kebanggaan orang tua kita juga kan. Berarti membesarkan kita dengan cukup baik gitu. Habis itu baru pekerjaan. Kalau memang kerja, jadi Karirnya gimana ya? karirnya gitu. Kalau Kalian buat aku ya. di-spill juga lah nanti Ini buat ya, aku ya. singlenya. Ya, amin. Semoga lancar. Jadi kalau buat aku abis keluarga baru karir. Terlihat lah deh, aku berhenti nyanyi 10 tahun lebih gitu pada saat aku punya anak ketiga, keempat, kelima. Jadi memang aku nyusuin, ngurus anak gitu-gitu tuh membutuhkan waktu, dan aku tahu aku mampu dengan aku tetap terbang kemana-mana gitu. Jadi aku tuh agak stop. Dan
Nomor Keempat, 4 baru sosial. leisure. Sosial, Sosial. leisure. Aku mau nanya ini sih satu hal. Banyak orang bilang toxic. Sebenarnya kita nggak boleh menjudge gitu sih. Menurut aku pribadi ya. Mungkin Kita bisa perbaikin harusnya sih yang toxic. Enggak apa-apa, maksudnya kita kan bisa, kita punya pilihan gitu. Tadi kalau tadi Mbak Mita bilang kita bisa milih, kita punya pilihan milih teman yang mana Iya, dan yang cocok yang mana. Akhirnya kan betul. ngerucut sendiri gitu. Betul, Semakin betul. bertambahnya umur, usia kalian juga udah mulai dari remaja ke dewasa, udah mulai tahu dan sadar, udah mulai berkeluarga, udah mulai punya prioritas yang masing-masing. Iya. Udah kayak bapak aja. Sih, udah siap banget nih. Siap nanti sama yang di sana tuh. Satu masa indah ya. Gimana? Lagunya ya. Iya, lagunya sih. Enggak, tapi kalau kayak gitu ya, mungkin kita perlu kayak pause gitu aja sebentar dari pergaulan itu kalau kita ngerasa Itu toxic. gimana tuh caranya? Karena menurut aku kadang toxic itu tuh kadang perasaan kita sendiri atau overthinking kita sendiri. Kalau kita lagi nggak sehat, batin kita nggak sehat, kadang kita tuh ngeliat apa tuh kayak buruk terus gitu loh. Aku ngerasain kenapa sampai aku bikin lagu Biarkan Kasih Bernada yang dibikin nama Lalel Manino. Pada saat aku cerita ke Nino berhasil bikin liriknya tuh sesuai banget dengan apa yang pengen aku ungkapkan ke dunia gitu, bahwa semakin kita melangkah, semakin aku menyadari bahwa nggak ada rasa marah yang bisa menghancurkan hubungan kita dengan siapapun gitu. Jadi karena marah itu kadang tuh memang sesaat gitu loh. Dia tuh kayak emosi sesaat, tiba-tiba kita misalnya kita nggak ketemu dia 3 hari 5 hari, tiba-tiba tuh orang nggak apa-apa lagi, bisa. Tapi ada juga yang memang misalnya bukan toksik banget ya, mungkin dianya juga lagi sakit batin. Jadi dia ke kita nggak enak terus, itu pause aja, kita jauhin. Jadi bisa dari kitanya yang lagi nggak sehat, itu orang sebenarnya lucu jadi nggak lucu buat kita. Tapi bisa juga memang orang yang kita ketemu itu atau teman kita atau sahabat kita, dianya lagi sakit batin, jadinya dia spread ke kita negatif energi, ya kita jauhin aja dulu. Iya. Kita pause gitu, karena nggak ada relationship yang kita harus terus-terusan gitu tuh, nggak ada. Itu pilihan. Nantinya juga kayak aku bersahabat dari SD, SMP, SMA, kuliah bareng loh, ada namanya Iman. Kalau nonton man, gue udah WhatsApp loh, belum dibales. Diomongin di publik Nggak apa-apa, biar dia inget. Ini kan skip ya, pas lagi sebelum lebaran mungkin. Itu dia prioritas keluarganya kan, ternyata dia nikah sama keluarganya, keluarga istrinya tuh banyak banget keluarganya, jadi Lebaran ngerti banyak. gitu. Jadi kita yang ngerti malah kalau emang kemarin ngobrol sama dokter Ida juga, itu sama dokter Ida dan nama Rama juga, dokter Rama, dia bilang sebenarnya kalau orang toksik itu kayak ganggu kita datang itu, sebenarnya dia kesian loh. Kita mungkin dia mencari gitu, dia juga berharap sama kita, cuma mungkin dia punya masalah gitu, bukan kita yang punya masalah. Jadi malah kita yang harusnya bukan dijauhin, tapi kita pahamin gitu. Jadi bukan kita nggak berhak menghakimi, tapi memahami, bener ya? Betul. Jadi memahami. Terus kalau memang gini, kan tadi kita menyebutkan dalam kita banget ya pause. hari ini, dalam banget ya. Akan selalu dalam sih kita kalau ngobrol. Kalau deep talk ya. Kalau kita memahami, tadi kan kita lumayan bilang kita pause itu kan berarti kita kayak lumayan berhenti aja dulu hubungannya. Kayak aku kan ngilang itu berapa bulan ngilang. Oh gitu, menjaga jarak. Tapi deh, maksud aku itu pilihan pertama mungkin yang memang paling gampang, karena kita memutuskan terus kita tinggal bawa diri kita aja menjauh. Tapi ada pilihan kedua, kalau memang itu orang lumayan penting buat kita deket sekali sama dia, kalau dia memang butuh pertolongan sebisa mungkin kita tolong kalau bisa gitu, dengan kata-kata yang tepat gitu. Jadi pada saat kita berbicara, aku tuh gitu banget sih orangnya, suka sensitifnya tuh 500% gitu deh. Jadi kayak orang gimana aja tuh aku udah ngerasain, terus aku tahu cara ngomong ke dia tuh nggak bisa kayak lo tuh gini, lo tuh gitu, enggak. Tapi dilihat dulu dia kenapa begitu, pasti dia punya alasan. Terus kita coba masuk dengan yang dia bisa mengerti gitu, yang dia bisa terima gitu. Maksud aku itu susah ya. Aku suka bilang gini, aku kalau udah mau ngomong sama orang itu berarti aku harus siap untuk sampai tuntas masalahnya dia gitu. Jadi kalau misalnya orang suka kayak Mit, lo ngomong dong sama dia, kayaknya dia butuh diajak sharing atau apalah gitu. Terus aku bilang tunggu dulu, gue mampu nggak, gue ada tenaganya nggak, lahir batin gitu. Ya udah gitulah pokoknya. Jadi tadi kamu terakhir kan kita ngomongnya social life ya. Social life ya. Karena Gimana kan tuh? tadi diri sendiri, keluarga, pekerjaan, social life. Sebenarnya social life itu kalau di case-nya aku dibilang sama semua anak aku extrovert person. Kalau di MBTI kata anak zaman sekarang.
Jadi ada yang Memang, setahu memang. aku, ya Itu kan? nggak usah diomongin. Extrovert itu orang yang ketemu orang itu malah gain energy. Kalau orang introvert katanya ketemu orang drain energi kayak capek banget. Sebenarnya ya itu saya udah tes 10-11 kali tuh Apa? MBTI. Extrovert. Pokoknya introvert Introvert tapi seneng bikin podcast. introvert kalau sama kamera sama orang-orang tertentu aja Iya. kan jarang. Jadi Ya, tapi nggak ada ada orang sih. extrovert bener nggak ada deh. Karena aku Iya, ada kalau masanya murni aku extrovert, introvert. murni introvert enggak, tapi mostly introvert iya. Mungkin cuma teman-teman tertentu aja kayak apa Mbak Mita, teman-teman band sih, Yang udah nyaman ya? Rio, iya. Udah nyaman, yang teman ngobrol. bola Oke, itu oke, bisa oke. nyambung. Tapi kalau orang baru kayaknya aku butuh waktu lama deh buat Oh, oke adaptasi. oke. Jadi kamu introvert tapi di saat tertentu bisa extrovert. Aku extrovert di saat tertentu aku bisa introvert. Gitu. Kayaknya abis pandemi aku lumayan introvert. Karena si anak aku ngetes aku MBTI aku introvert, anakku nggak terima. Masih sih Mam? Kayaknya iya aku bilang gitu. Mami kayak sekarang udah kayak pengen di rumah aja di kamar Jangan aja, gitu. denial hasil tes ya. Coy. enggak itu anakku yang ngetes. Dari jawaban aku I apalah depannya I gitu. Apa gitu. Jadi yang ya orang mungkin nggak ada Aku yang- IN titik-titik tapi belakangnya ntar orang ditebak yang. Tapi kalau dari talent mapping nggak apa, talent mapping kan toolsnya di komunitas kita nih di set mental and mental session. Mbak Iya, Mita iya, iya. empatinya tinggi banget. Jadi nggak semua orang punya empati yang tinggi dan kuat ya. Jadi empati itu kan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan lagi sedih, lagi kemarin orang ada mau suicide juga ditolong itu kan nggak semua orang peka loh. Jadi Itu peka itu titipan mahal, Allah lah, gitu. mahal banget loh itu. Jadi menurut mungkin nih kita sebelum kita akhiri dan mungkin akan next nanti kita tempatnya beda lagi kita cari yang bagus. Iya. Apa pesan-pesan dari Mbak Mita untuk teman-teman semua yang nonton dari emak-emak, Gen Z, Gen apapun sekarang udah banyak yang masuk di itu ya di mana di Instagram Oh ya. ya Alpha sama millennials Oke. juga buat baby boomers. Baby boomers. Bilangin ya. Enggak kan semua berhak nonton. Iya dong. berhak nonton. Boleh dong. Apa Semua boleh. pesannya apa gimana menyikapi Oke. mengelola diri sebagai seorang perempuan karena mewakili perempuan juga diri lingkungan juga keluarga Ya. dan sosial apa tipsnya singkat aja. Oke, tipsnya adalah berbahagialah selalu. Bahagia itu adalah rezeki yang Allah kasih, yang kita mau tangkap atau enggak. Pasti kalian semua, kita semua pasti bisa bahagia. Adik pun begitu. Amin. Jadi itu adalah pilihan kita. Salah satu kuncinya adalah mensyukuri apa yang kita punya. Pasti ada yang membahagiakan. Jadi Oke. daripada ngelihat ribet-ribetnya, selalu cari kesenangannya di antara keribetan itu. Pasti ada. Oke? Jadi quotes tuh ya. Jadi semoga bisa teman-teman yang nonton bisa tercerahkan dan bisa dapat sesuatu dari podcast kita Amin ini. ya robbal alamin. Ya, Aku nggak terima bisa ngomong kasih. detail karena masing-masing kita punya Ya. kehidupan yang beragam. Tapi kalau mau nanti mau DM ataupun mau itu silakan di follow yang di bawah ini Oh nanti. iya, dengerin lagu apa ya sering-sering? lagunya juga biar Cari kasih aja. nada dan akan rilis lagi baru. Ya insya Allah itu Dan- lagu menenangkan insya Allah. Dan saya pribadi juga akan rilis nanti Oke. kemarin dibantu Mbak Mita juga judulnya Pulih. Ya kan karena emang kita perlu nih lagu Pulih itu aku tulis emang benar biar gimana sih orang dengan punya gangguan kesehatan mental kayak aku gini nggak berani keluar dan itu akhirnya tulis dan semoga bisa teman-teman bisa dengerin dan bisa membuat teman-teman semangat dan Iya. punya positive thinking Iya. yang kuat. Oke. Amin amin amin. Terima kasih banyak Mbak Mita. Sukses buat karirnya, sukses Amin, buat amin, keluarga robbal juga, alamin. selamat buat Makasih, adik juga sehat terus. keluarga dan kita ketemu lagi di next episode dan jangan lupa pantengin juga di mentalization VT dan reels kita di Set Betul. Mental juga. Satu dong saya kalau ada anak-anak. Boleh Jadi silakan. secara anaknya ini ya banyak yang bahagia, insya Allah bahagia semua. Paling terbuka sama orang tua kalau bisa. Oh, itu ya, Jadi penting. jangan malas cerita sama mama papa kamu karena mereka paling sayang sama kamu. Insya Allah paling sayang sama kamu. Mau ibu langsung, mau ibu yang ngurus, jadi Iya. pokoknya orang terdekat kamu sebisa mungkin gitu. Karena teman-teman mungkin kasih masukan, tapi kalau ibu tuh kayak panjang gitu. Dia pikirnya panjang. Karena inget tadi Adi bilang mungkin aja Gen Z, Gen Alpha juga nonton. Iya. Oke, Oke. ada lagi mungkin? Udah.
Oke, terima kasih banyak sekali lagi yang nonton, dan jangan lupa subscribe, like, juga share channel YouTube Pagi Story Channel. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan menginspirasi teman-teman semua yang udah mensupport dari awal. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.